Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan miskonsepsi perubahan wujud benda pembelajaran IPA SD. Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama Helga Selina Anggreni, yang kedua Risna Kendek, ketiga Simon Kemesfle, keempat M. Safri Kelkusa, yang kelima Esther Esti Sapari. Saya akan menjelaskan pengertian miskonsepsi. Miskonsepsi adalah pemahaman atau persepsi yang keliru tentang suatu konsep, fakta, atau fenomena tertentu. Dalam konteks pembelajaran IPA di sekolah dasar atau SD, miskonsepsi terjadi ketika siswa memahami suatu konsep ilmiah secara tidak benar atau tidak sesuai dengan penjelasan ilmiah yang sebenarnya. Hal ini sering muncul karena siswa membangun pemahaman berdasarkan pengalaman pribadi, informasi yang tidak akurat, atau penjelasan yang kurang tepat dari guru maupun sumber belajar lainnya. Deskripsi miskonsepsi yang terjadi. Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa miskonsepsi pada siswa tentang konsep perubahan wujud benda. Misalnya, yang pertama, pada konsep udara menghasilkan tekanan ke segala arah. Hanya 27,95% siswa yang menjawab benar. Yang kedua, pada konsep pengembunan, siswa sering menjawab bahwa air keluar dari gelas melalui pori-pori gelas atau bahwa es menguap karena menghasilkan asap. Yang ketiga, pada konsep sifat dan perubahan wujud benda, persentase miskonsepsi sangat tinggi. Misalnya, 78,57% di kelas 3 dan 80% di kelas 4 pada konsep sifat benda cair. Penyebab terjadinya miskonsepsi. Yang pertama, guru. Ketidakyakinan guru terhadap materi yang diajarkan dapat menyebabkan miskonsepsi. Misalnya, guru lebih percaya diri mengajarkan materi hewan daripada listrik, sehingga siswa mengalami miskonsepsi dalam materi listrik. Kedua, kurikulum dan materi. Waktu belajar yang kurang sesuai dengan kemampuan siswa, dan buku pelajaran yang kurang memperhatikan aspek yang dapat memicu miskonsepsi. Yang ketiga, sumber belajar. Ketidaksesuaian antara pengetahuan guru dan isi buku pelajaran yang digunakan. Strategi mengatasi miskonsepsi. Strategi PDOD digunakan untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik melalui yang pertama, prediksi awal dari siswa berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Kedua, diskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi miskonsepsi. Yang ketiga, eksperimen dan observasi langsung untuk menguji hipotesis. Yang keempat, penjelasan ulang berdasarkan hasil diskusi dan eksperimen untuk memperbaiki pemahaman siswa. Kesimpulan, pembelajaran menggunakan strategi PDOD terbukti meningkatkan pemahaman konsep dan menurunkan jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi. Rata-rata gen pemahaman konsep pada kelas eksperimen adalah 0,36 atau kategori sedang, sedangkan kelas kontrol hanya 0,17 atau kategori rendah. Penurunan kuantitas miskonsepsi di kelas eksperimen sebesar 52,86%, jauh lebih signifikan dibandingkan kelas kontrol sebesar 24,61%. Sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih.